Baik, selamat sore teman-teman. Sore Pak. Terima kasih. Alhamdulillah dengan suasana yang sedikit Iya. tidak kondusif karena beberapa faktor. Ini karena di awal itu Ada yang sibuk dengan LPG, ada yang masa sakit, ada yang masak, Ada yang entahlah, ada yang main filter, video call. video cal. Kita kira ini membahas hermeneutika filosofis yang diklaim atau dianggap sebagai puncak dari hermeneutik, teori hermeneutik. Sebenarnya Gadamer ini hadir dengan sebagai istilahnya sebagai formulator hermeneutika sebelumnya, terutama dengan tiga tokoh sebelumnya. Itu yang pertama Schleiermacher, Dilthey, sama Heidegger. Berangkat dari Schleiermacher, dia mengutarakan kritiknya tentang kesalahpahaman. Ketika kemarin kita mempelajari Schleiermacher berciri retroaktif ya. Dia seakan senang untuk bernostalgia dengan masa lalu. Dia mengandaikan kita mampu untuk merekonstruksi makna secara utuh. Nah, dari situ dia mengandaikan bahwa masa kini adalah sebuah kesalahpahaman, bahwa yang benar adalah masa lalu. Masa lalu adalah yang lebih superior. Jadi seakan dia ingin mengatasi kesalahpahaman yang ada pada masa kini. Berbeda halnya dengan Gadamer. Gadamer mengandaikan bahwa kita bertolak atau berangkat dari kesepahaman, saling memahami. Tapi menurut saya diksi yang paling mewakili itu kesepahaman. Kalau saling memahami itu seakan ada suatu keterpaksaan kita untuk memahami, untuk saling memahami. Kalau kesepahaman ini kan semacam kesepakatan yang kita tak tersadari oleh diri kita, bahwa kita sepakat tentang suatu hal, tentang norma, tentang kebenaran dan lain sebagainya. Kemudian kesepahaman ini berangkat dari Heidegger yang memiliki tawaran prastruktur memahami. Ketika Heidegger berbicara pada ranah ontologis atau pada ranah yang paling primordial dalam diri manusia, yaitu ranah ada. Karena ada ini sebenarnya kan seakan-akan ya tidak ada gunanya di dalam kesadaran sosial. Kalau ada ini kan objeknya lebih ke individu, soal tentang dirinya, keterlemparan dirinya. Meskipun ini juga prastruktur memahami, sifatnya paling mendasar. Kemudian mulai dibumikan oleh Gadamer ke dalam ranah sosial. Nah, kenapa dalam ranah sosial? Maka dari situ Gadamer mengatakan bahwa kesepahaman adalah bagian dari prastruktur memahami atau bagian dari prasangka lah bahasa lainnya. Ketika pencerahan itu kan berangkat dari kekecewaan terhadap gereja. Seakan dulu kebenaran ditentukan oleh gereja, dan gereja adalah sosok yang memegang otoritas maupun tradisi. Seolah rasionalitas dinegasikan ketika gereja itu yang berkuasa gitu. Nah, seakan modernitas adalah semacam gerakan pertaubatan atas kelalaian atas rasionalitas gitu misalnya. Nah, ketika pencerahan sudah sebegitu pongahnya, dari sini Gadamer mulai muncul. Gadamer salah satu tokoh posmo. Maka dia berusaha untuk kembali merehabilitasi prasangka, otoritas dan tradisi. Merehabilitasi otoritas dan tradisi. Nah, kemudian tadi kan kita sudah berbicara panjang tentang apa itu otoritas, kemudian tradisi gitu kan. Kemudian pertanyaan saya tadi kan ada prasangka ada yang legitim sama yang ilegitim. Kalau ilegitim mungkin bisa dibahasakan kalau dalam bidang filsafat itu sebagai presuposisi dogmatis. Sedangkan yang legitim yang epistemis. Itu genealoginya ya. Ketika dulu Galileo Galilei itu dianggap salah
itu kan gereja memutuskan itu tanpa pertimbangan rasionalitas sama sekali. Dari situ Gadamer mulai membagi, berarti ada prasangka yang legitim, ada yang ilegitim. Yang legitim didasarkan pada rasionalitas. Terus kemudian tadi kita kaji kan, rasionalitas seorang dokter ya, kepakaran seorang dokter. Dia berangkat dari pendidikan dia sebagai seorang dokter, pendidikan berapa, 6 tahun, kemudian praktek, kemudian uji lab dan lain sebagainya. Dari situ dia menguji tentang vaksin misalnya. Dari situ penelitian dia tentang vaksin ini kan bisa dikatakan otoritatif, rasional, otoritatif ya. Tapi pertanyaan saya, apakah hasil penelitian yang bisa dikatakan objektif ini benar-benar netral gitu? Benar-benar netral juga gitu. Kalau ukurannya itu rasionalitas loh, kan tadi ukurannya kan rasionalitas. Ya enggak? Apakah maksudnya gini? Seorang dokter kan ketika dia meneliti itu kan butuh modal, butuh relasi kuasa, sehingga hasil penelitian dia sedikit atau banyak pasti dia akan tidak netral, memihak kepada korporasi tertentu, pada penguasa tertentu. Sebenarnya Gadamer ingin mengatasi relativisme. Dia ingin mencari kebenaran dan metode dan bentuknya. Dia ingin merumuskan bagaimana sih cara menafsirkan yang legitim, yang benar. Dia memberikan tawaran, yaitu ukuran kebenaran adalah otoritas dan tradisi. Tadi otoritas dan tradisi. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam tradisi itu ada istilahnya syarat-syarat kebenaran yang ada di dalam tradisi ini, yang telah disepakati. Kaitannya dengan kesepahaman tadi. Jadi ada kaidah-kaidah syarat-syarat kebenaran yang berada pada kesadaran publik, dan itu kemudian menjadi tradisi atau menjadi tradisi di sini. Makanya misalnya ketika ada seorang tokoh, misalnya Nasr Hamid gitu ya, dia memiliki gagasan baru, tapi ketika dia tidak mengindahkan kaidah-kaidah kebenaran yang ada dalam tradisi, maka dia akan kesulitan untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan publik meskipun dia benar. Oke, penelitian Nasr Hamid mungkin objektif, mungkin objektif, meskipun dia nggak meneliti sains, mungkin objektif. Tapi ketika dia tidak mendapatkan pengakuan publik, dia tidak bisa dikatakan benar gitu. Secara tidak bisa diakui lah, bukan tidak bisa dikatakan benar, tidak bisa diakui. Nah, kemudian tadi apa itu kebenaran? Bisa dikatakan kebenaran gitu. Misalnya Islam kita yakini Islam adalah agama yang benar. Meskipun kita yang butuh Islam, kata ulama, kita yang butuh Islam nggak butuh kita. Coba ya udah Islam biarkan sendiri misalnya, nggak ada yang memeluk. Lalu apa kabar Islam ini? Banyak dulu agama-agama Samawi sebelumnya yang pemeluknya sedikit kan, dia musnah telan zaman, padahal dia benar. Berarti menurut saya syarat kebenaran itu minimal ada dua. Yang satu, dia benar secara dirinya sendiri, dia itu benar. Maksudnya dia tidak bertolak belakang dengan kaidah-kaidah logika. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan istilahnya istiqdad al-aqli, kesepahaman secara akli. Misalnya gini, bilangan kalau tidak ganjil ya genap, kaidah mantek lah, ganjil ya genap. Hari kalau tidak hari ini, besok ya kemarin. Gak bisa satu hari ini ya kemarin ya besok, saat ini nggak bisa bertemu dalam satu momen dan satu waktu, satu tempat, itu nggak bisa. Itu kaidah akliyat bahasanya itu. Akliyat. Jadi satu, dia harus benar secara kaidah berpikir. Tuhan itu satu misalnya. Islam kan menggugat tradisi politeisme yang ada di era jahiliyah kan. Nah, ketika itu kan Islam belum diakui, meskipun Islam benar secara spirit bahwa dia membawa semangat monoteisme, tauhid. Tapi dia tidak cukup benar saja, dia membutuhkan pengakuan publik. Ketika dia ingin dikatakan benar,
Maka dari situ dia mencetuskan kebenaran ternyata bersemayam pada tradisi, karena tradisi adalah produk dari kesepahaman sosial di dalam tradisi. Nah, kemudian tradisi juga harus memiliki otoritas. Nah, otoritas itu apa? Bukan hanya otoritas kekuasaan pemerintah gitu, enggak. Ternyata otoritas itu dia menjalar di berbagai aspek kehidupan manusia. Tadi apa? Otoritas budaya, gitu kan? Otoritas apa lagi? Budaya lah. Selain kuasa, budaya. Apa? Kuasa merah budaya misalnya. Budaya nanti akan melahirkan norma, nilai. Gitu. Tadi kalau ada perempuan duduk di jalan sore-sore itu kan tidak mengindahkan nilai. Tadi pertanyaannya itu kan akan membentuk prasangka. Itu prasangka yang legitim atau ilegitim tadi? Ilegitim ya. Ilegitim. Ketika tidak bisa dirasionalisasi. Siapa tuh mas? Misal kita rasionalisasi, oh kalau perempuan nggak bisa juga sih, nggak bisa dirasionalisasi. Berarti ini ilegitim menurut saya ya. Tapi ketika kita lakukan, kita akan dianggap aneh, gitu kan? Dia tidak ilegitim, tapi dia terus kira-kira bagaimana? Gimana ya? Kita jadi bingung malam ini. Salah saya sendiri. Bingung sendiri. Termasuk pada pertanyaan Anda sendiri. Tadi ilegitim ya? Iya, ilegitim. Serahkan dari dosa-dosa otoritas. Lalu pertanyaan saya, itu meskipun itu tidak itu ilegitim, itu kan menurut kita ilegitim ya, maksudnya non legitim. Ketika kita lakukan, kita akan tetap mendapatkan stigma. Kenapa? Ya. Stigma buruk. Ya. Iya kan? Supaya tidak mendapatkan stigma gimana berarti? Harus dinormalisasi, harus digeser. Ketika kita normalisasi kebudayaan adat ini misalnya di perkotaan berbeda dengan pedesaan. Perkotaan kita nongkrong di jalan sore-sore walaupun perempuan itu tidak akan menjadi aib karena sudah ternormalisasi oleh budaya modern, ya kan? budaya urban. Ketika kita ingin menggeser suatu persepsi masyarakat, kesepakatan sosial, kita harus melakukan istilahnya normalisasi. Kayak gini tadi, Islam benar ya, tapi kan dia butuh menarasikan ajarannya gitu. Nggak cukup dia diem aja. Kebenaran akan tampak pada sendirinya. Itu menurut saya kalimat terlalu lugu. Kebenaran ya butuh untuk dinarasikan. Kalau tidak dinarasikan, dia akan kalah dengan kebatilan itu sendiri. Seperti kasusnya post-truth. Kemenangan Trump itu kan karena ada kebohongan yang dinarasikan secara masif. Dari situ akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi itulah, kebenaran menurut saya terdiri dari dua fragmen itu. Yang pertama, dia harus benar secara dirinya sendiri. Yang kedua, dia harus mendapatkan pengakuan publik. Terus ini juga ada kaitannya dengan historisme menurut Gadamer. Menurut Gadamer, maksudnya yang menurut Gadamer. Nah, kalau menurut Dilthey kan manusia mampu mengatasi sejarah, gitu. Kalau Gadamer, manusia sendiri tersituasi di dalam sejarah atau tersituasi di dalam tradisi, being in the tradition, gitu. Jadi manusia sendiri sebenarnya tidak bisa lepas dari tradisi, karena ketika dia berusaha melepaskan diri dari tradisi, dia akan masuk pada tradisi yang lain. Maka menurut saya tesisnya Heidegger ini sebenarnya
agak sedikit dimentahkan oleh Gadamer. Karena Heidegger berbicara tentang manusia autentik, sedangkan Gadamer ini berbicara bahwa manusia tidak akan mungkin bisa lepas dari pengaruh tradisi, sejarah, dan lain sebagainya. Berarti kan manusia tidak pernah autentik. Gimana? Makanya di awal-awal Heidegger tidak suka sama Gadamer, karena pola pikirnya ini berbeda. Gadamer ini, kayak Gadamer ini lebih susah bagaimana berpikir yang bermanfaat gitu. Untuk kalau Heidegger ini kan agak Heidegger ini lebih idealis. Ya mungkin itu saja sih. Terus